Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, sukses, yes. Ini Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ahmad Davianur. Ya. Diri ya, kalau ini ya. Dani Adianto. Ya. Dewi Fatma. Ya, Bapak minta kalian berdiri karena Bapak ingin ngecek dari perlengkapan dan kerapian kalian. Silahkan semuanya berdiri di samping meja masing-masing. Ya, semuanya bajunya dimasukkan ya. Jangan sampai ada yang keluar. Ini bukunya sudah siap dan sebagainya. Masing-masing. Jadi selanjutnya kita awali kegiatan belajar ini dengan membaca doa, dan doa ini saya mintakan untuk ketua kelas untuk memimpinnya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sama-sama. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat lagu-lagu nasional, tentunya kalian sudah tahu tentang lagu himne guru ya. Mari kita nanti menyanyikan lagu tersebut. Setelah itu baru kita mulai kegiatan belajar kita. Ya, semuanya berdiri di samping meja, kita menyanyikan himne guru. Oke anak-anak, kita sekarang memasuki materi baru ya, materi baru yang berkaitan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya, kira-kira materi sebelumnya itu berkaitan masalah apa? Tentang busana muslim. Tentang busana muslim, ya benar. Nah, saya mau tanya ini, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa? Apa? Menutup aurat. Ada lagi? Tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, itu inti daripada berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pertama, menutup aurat, dan yang kedua, tidak membentuk lekuk tubuh. Nah, itu. Sekarang kita masuk di bagian pembahasan materi selanjutnya, yaitu berkaitan tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya, karena kalau yang sebelumnya masalah pakaian, dan sekarang masalah pergaulan bebas. Nah, maka dari itu setiap kita masuk di pembahasan materi, maka tentu kita semuanya punya tujuan. Kayak kalian ketika mau dari sekolah dari rumah mau ke sekolahan, kira-kira tujuannya apa? Pengen belajar, ya kan? Seperti itu juga tentang masalah materi. Materi yang kita ambil itu punya tujuan. Nah, maka tujuan itu kalian harus tahu semuanya. Terus tolong si Novia bacakan tujuan pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina yang nomor 1. Dengan memanfaatkan metode reading, alat, dan the power of you, peserta didik dapat melatih kebiasaan membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dengan tartil. Ya, ini tujuan yang pertama, yaitu kita diajarkan untuk menggunakan metode dalam membaca Al-Quran itu dengan suara yang keras supaya apa yang kita baca itu lebih mudah difahami. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini sama-sama kita akan membaca nanti surah An-Nur dan surah Al-Isra dengan suara yang agak lantang sedikit. Terus yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Isinya dalam setiap kelompok itu boleh 2 sampai 4 siswa ya. Ya anak, sekarang kita masuk di bagian pembahasan yang pertama, yaitu surah Al-Isra. Nanti kita baca sama-sama ya, diulang-ulang sampai kita memahami dan sedikit ada gambaran daripada apa yang kita baca secara berulang-ulang. Ya, sama-sama semuanya ya, perhatikan di bukunya masing-masing. Di situ ada surah Al-Isra ayat 30-32. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Oke, sekarang kita masuk dalam beberapa pembahasan mengenal masalah hukum-hukum yang ada di dalam surah Al-Isra. Sementara ya. Nah, di sini ada beberapa hukum bacaan di dalam surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina, wala lam alif ketemu lam ketemu alif, itu hukumnya apa? Matobi, benar. Iya. Terus nah, di sini ada LKPD kerja kelompok saya bagikan. Nanti silakan kalian menganalisis apa yang ada di dalam petunjuk LKPD kelompok kalian. Kelompok 2, kelompok perhatikan semuanya itu yang ada di LKPD kalian sudah dibagikan. Yang pertama adalah perhatikan video pergaulan bebas dan zina berikut ini. Itu ada link YouTube-nya. Nah, itu ada link YouTube dan ada link TikTok. Semuanya sama ini, ada pembahasannya tentang pergaulan bebas dan zina. Paham ya? Nah, silakan keluarkan HP-nya semuanya. Nah, keluarkan HP-nya untuk mencari pembahasan yang ada di dalam link surah link YouTube pembahasan pergaulan bebas dan zina. Ya. Terus tugas kalian itu apa? Yaitu membuat analisis. Membuat analisis yang kalian dapatkan pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 serta hadis. Nah, kalian nanti buat analisisnya gitu. Dan surah An-Nur itu apa-apa yang ada di dalam surah tersebut. Nah, itu kalian bisa mencari bahan pembahasannya pun di dalam link YouTube dan TikTok yang pembahasannya yaitu pergaulan bebas dan zina. Nanti yang terakhir kalian dipersilakan untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kalian. Setelah selesai nanti dipresentasikan satu-satu yang maju ke depan hasil analisis kalian tentang surah Al-Isra dan surah An-Nur dan hadis nanti yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Ada yang ditanyakan? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, nanti sedikit di sini nanti Bapak berikan gambaran sedikit yang ada di dalam video TikTok pembahasan tentang pergaulan bebas dan zina. Perhatikan ya, bentar ya.
Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang beriman tidak mengajukan. Oke, itu adalah salah satu gambaran yang ada pada pembahasan pergaulan bebas dan zina, yang mana pembahasan ini kalian bisa mencarinya di link yang sudah Bapak bagikan sebelumnya, yaitu yang ini, link YouTube dan link TikTok. Ini pembahasannya kurang lebih saja semuanya sama, dan kalian pun bisa mencari di pembahasan lain, bukan cuma dua pembahasan ini, bahkan di lain-lain media sosial lewat IG dan lain sebagainya yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Dan itu setelah video itu diulang-ulang, nah maka dicermati, dianalisis yang terkandung pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, ini waktunya saya berikan kurang lebihnya 20 menit lah. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya satu kelompok, bertukar pikiran pembahasan apa saja yang kalian sudah dapatkan dalam video tersebut. Ini waktunya sudah habis ya untuk kerja kelompoknya untuk menganalisis surah Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat 32. Dan surah apa? An-Nur ayat berapa? Ayat 2. Itu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 3, ya silakan. Kelompoknya Nisa untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan ya. Yang lain nanti boleh mengomentari dan boleh memberikan masukan. Mana yang kurang, mana yang harus ditambah. Ya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mari kita simak. Isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 22 terdapat 4 poin. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan akhir tindak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan yang bebas. Hari ini maka Bapak pengen bertanya ya sebelum menutup, apa kesimpulan yang telah kita pelajari tentang pergaulan bebas dan zina? Ya, mulai dari Dani. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Selanjutnya siapa lagi? Novia. Melindungi akhlak dan moral kita. Dapat melindungi akhlak dan moral diri kita. Itu dari tujuan pembelajaran akan mengerti semua apa yang kita maksud daripada tujuan tersebut. Dari yang pertama menjaga kehormatan diri kita, keluarga kita, melindungi akhlak dan moral, menghindari dampak negatif dan lain-lain. Akhir, di sini ada refleksi sedikit yang dapat lihat di depannya. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Tentang surah Al-Isra ayat 3 dan ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Ya, Pergaulan bebas dan zina. pergaulan bebas dan zina. Terus yang kedua, nomor 2. Materi yang menurut kamu sulit, kira-kira materi apa ya? Menentukan tajwid bacaan. Menentukan hukum tajwid dan bacaan, nanti diperdalam lagi untuk masalah itu. Seperti biasa, untuk menutup doa ini siapa yang memimpin? Iya. Ya, silakan untuk doa belajar.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Minta maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.